Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurelia Ayudastuti, NIM A610-1964 dari Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kerja proyek warga negara saya, yaitu pada tugas proyek warga negara yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga guna memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek warga negara saya pada tugas yang pertama, yaitu terdapat 5 aspek, yaitu pada aspek yang pertama, identifikasi masalah dengan 2 hasil, yaitu hasil yang pertama, peran modal sosial masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana banjir belum diketahui. Kemudian yang kedua, peran kearifan lokal masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana banjir belum diketahui. Kemudian pada aspek yang kedua, topik yang dipilih, saya memilih topik yaitu peran modal sosial berbasis kearifan lokal dalam upaya pengurangan resiko bencana banjir. Kemudian pada aspek yang ketiga, relevansi topik dengan bidang studi, meningkatkan penguatan kepada masyarakat terkait bencana yang sedang terjadi dan mengupayakan pengurangan resiko bencana yang berdasar pada modal sosial. Kemudian pada aspek yang keempat, relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila dengan hasil dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana dengan berbasis pada kearifan lokal pada suatu daerah. Kemudian pada aspek yang kelima, yaitu jenis produk yang dihasilkan adalah berupa flipbook. Kemudian hasil lembar kerja proyek warga negara saya yang kedua, yaitu saya mengambil sumber referensi yang saya gunakan, yaitu dari informasi yang dimuat dalam beberapa berita online dan beberapa referensi dari artikel yang relevan. Kemudian juga dari presentasi hasil produk saya berupa flipbook yang ditampilkan dalam video yang sudah diunggah ke channel YouTube. Kemudian di sini terdapat langkah-langkah pengerjaan proyek. Yang pertama ada melakukan observasi, kemudian selanjutnya menentukan tema, kemudian selanjutnya mengidentifikasi masalah, kemudian yang keempat mencari informasi, kemudian yang kelima menentukan proyek, dan yang terakhir adalah menyelesaikan proyek. Baik, di sini saya akan menampilkan hasil dari tugas proyek warga negara yang telah saya buat, yaitu di sini saya membuat sebuah produk berupa flipbook yang berjudul Upaya Pengurangan Resiko pada Bencana Banjir. Nah, di sini sudah terlihat bahwa cover dari flipbook saya yaitu terdapat judul dan kemudian terdapat 2 gambar yang mengidentifikasi bahwa adanya bencana banjir. Kemudian pada halaman yang pertama di sini saya memberikan pengertian terlebih dahulu bahwa bencana banjir itu adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan hingga terendamnya pada suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Kemudian pada halaman kedua di sini terdapat penyebab dari bencana banjir itu sendiri. Yang pertama terdapat curah hujan yang tinggi, kemudian yang kedua membuang sampah sembarangan, kemudian yang ketiga perusakan lahan, dan yang keempat penebangan hutan, dan yang terakhir atau yang kelima itu ada pemukiman liar. Nah, kemudian di sini pada halaman ketiga, yaitu pengurangan resiko banjir itu dapat dilakukan dengan 2 kegiatan,
yaitu pada kegiatan yang pertama ada tindakan pencegahan, kemudian yang kedua ada upaya kesiapsiagaan. Pada tindakan pencegahan terdapat 3 kegiatan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama meletakkan dan memanfaatkan sampah dengan sebaik mungkin atau dengan sebenar-benarnya. Kemudian juga menjaga dari lingkungan yang ada di sekitar. Kemudian yang kedua yaitu membudayakan untuk gerakan menanam pohon atau semacam penanaman pohon atau semacam penanaman tanaman kembali, gunanya itu untuk menyerap air hujan. Kemudian yang ketiga itu terdapat pembuatan biopori atau sumur resapan. Nah, di sini kemudian pada halaman yang kelima yaitu masih dengan bagaimana pengurangan resiko bencana banjir, yaitu selanjutnya adalah upaya pada kesiapsiagaan. Pada kesiapsiagaan sendiri yang pertama itu memantau pada daerah di sekitar rumah yang rawan banjir dengan cara mengamati situasi di sekitar rumah dan mengamati laporan cuaca untuk mempersiapkan diri. Kemudian yang kedua yaitu menyebarkan informasi ancaman di daerah bencana banjir dan melakukan tindakan penyelamatan. Kemudian yang ketiga yaitu terdapat gambar jalur evakuasi, yaitu menyepakati jalur dan tujuan evakuasi, kemudian mempersiapkan peralatan untuk penyelamatan. Kemudian yang keempat yaitu mengemasi barang penting, yaitu berupa dokumen atau berkas-berkas yang penting, kemudian meletakkan pada tempat yang tinggi. Kemudian di sini pada halaman yang terakhir, yaitu pada halaman yang ke-6, berupa peran modal sosial itu sendiri. Peran modal sosial bagi masyarakat di kawasan rawan bencana merupakan strategi atau jenis strategi adaptasi untuk dapat bertahan hidup. Jadi sumber daya lokal dan kearifan menjadi suatu dasar atau suatu basic dan bentuk dari modal sosial itu sendiri. Kemudian beberapa dari penelitian menunjukkan bahwa modal sosial merupakan faktor atau menjadi faktor yang sangat penting dalam sebuah penanggulangan bencana. Jadi modal sosial bagi suatu daerah itu merupakan keberadaannya itu sangat penting dalam suatu daerah untuk pembangunan mitigasi bencananya. Yang hal ini itu berlaku pada proses masyarakat dalam menghadapi bencana alam. Dimensi pada model sosial diantaranya itu terdapat jaringan, kepercayaan, dan norma yang dapat digunakan sebagai alat atau sebagai pendukung dari keberhasilan suatu masyarakat dalam menghadapi suatu bencana alam. Baik, sekian presentasi hasil proyek warga negara saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.